Baik, adik-adik, eh, saya akan menjelaskan tentang bagaimana merumuskan masalah penelitian. Jadi ada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang bagaimana adik-adik menemukan masalah dalam penelitian, kemudian dan bagaimana juga adik-adik menyusun latar belakang penelitian serta identifikasi masalah dalam penelitian. Jadi bagi yang belum melihat videonya, silahkan dilihat karena materi kali ini berkaitan dengan video sebelumnya. Jadi kalau sudah dicermati video sebelumnya tentang bagaimana menemukan masalah penelitian, kemudian bagaimana juga merumuskan identifikasi masalahnya, dan juga bagaimana cara menyusun latar belakangnya, maka tidak akan connect dengan apa yang saya jelaskan saat ini. Jadi untuk merumuskan masalah penelitian, kita harus tahu judulnya. Jadi pada saat adik-adik menyusun latar belakang, tentu di terakhir adik-adik menuliskan apa judul penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, terkait dengan judul tersebut, maka adik-adik dapat merumuskan rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat penelitian. Cara merumuskan masalah penelitian, jika sudah diketahui judulnya, maka rumusan tersebut adalah mengacu kepada judul penelitian yang adik-adik akan lakukan. Contoh, ini adalah contoh penelitian, judul penelitian tindakan kelas. Judul penelitiannya adalah, ini yang dimerahkan adalah variabelnya. Jadi, meningkatkan hasil belajar siswa pada mapel IPA tema 1 subtema 1 melalui model X di SD 1 Kecamatan Y Kabupaten Z. Ini adalah judulnya, maka rumusannya adalah karena ini meningkatkan, maka rumusannya adalah apakah melalui penerapan ini. Jadi modelnya duluan ya. Apakah melalui penerapan model X pada mapel IPA tema 1 subtema 1 dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SD 1 Kecamatan Y Kabupaten Z? Nah, inilah rumusannya. Jadi rumusannya yang disebutkan adalah menggunakan kata apakah. Karena apakah akan meningkatkan gitu melalui model itu gitu. Ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya dari penelitian ini adalah tentu terkait dengan judul juga. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada. Nah, jadi tujuannya adalah tinggal tambah untuk di depan judul. Oke? Ya, jadi tujuannya adalah tambahkan saja untuk di depan judul. Ciri khas PTK adalah nanti adanya siklus dan sebagainya, nanti saya akan jelaskan lagi terkait seperti apa penelitian PTK ya di metodologinya. Baik, ini contoh merumuskan masalah dan tujuan pada penelitian PTK. Jadi adik-adik, seandainya yang ditingkatkan adalah motivasi, maka di sini ganti motivasi. Tapi motivasi itu pada mapel apa? Mungkin bahasa Inggris, matematika, ataupun yang lainnya. Model bisa diganti dengan media, bisa diganti dengan pendekatan, bisa diganti dengan metode, dan lain-lainnya. Ya, silahkan nanti diganti, kemudian juga, nah itu tergantung pada masalah yang ditemui di lapangan dan solusinya apa. Sebagaimana saya sudah jelaskan di dalam cara membuat latar belakang. Baik, selanjutnya adalah cara merumuskan penelitian kuantitatif dalam kegiatan belajar mengajar. Ingat, kuantitatif dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi penelitian kuantitatif itu sangat luas. Ya, ada eksperimen, ada survei,
dan masih banyak lagi. Ya, salah satu cirinya menurut orang-orang itu kuantitatif adalah penelitian yang terkait dengan angka-angka. Gitu. Ya, jadi ada hitung-hitungan di dalamnya, baik melihat pengaruh, melihat hasil survei dari sebuah angket yang diedarkan, ada juga ada juga melihat persentasenya berapa ya dari kuesioner yang diedarkan atau angket. Ada juga melihat hubungan. Nah, ini yang kita lihat contohnya adalah pengaruh. Jadi tadi modelnya masih sama, ya. Kalau tadi yang duluan adalah hasil belajarnya ya untuk meningkatkan hasil belajar, itu judulnya ya, atau upaya meningkatkan hasil belajar. Ya, tetapi kalau kuantitatif itu kita misalnya melihat pengaruh, maka modelnya duluan atau variabel Y-nya duluan. Jadi pengaruh model X terhadap hasil belajar siswa pada mapel IPA tema 1 subtema 1 nggak ada melalui ya, ini nggak ada. Jadi pengaruh model X terhadap hasil belajar siswa pada mapel IPA tema 1 subtema 1 di SD 1 Kecamatan Y Kabupaten Z. Jadi tidak ada kata melalui lagi. Ya, ini salah. Jadi itu ya. Jadi ini judulnya. Misalnya setelah latar belakang adik-adik susun, maka adik-adik di akhir dari latar belakang merumuskan bahwa dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul pengaruh model X terhadap hasil belajar siswa pada mapel IPA tema 1 subtema 1 di SD 1 Kecamatan Y Kabupaten Z. Itu contoh. Ini judulnya, contohnya, maka seperti apa rumusannya? Nah, rumusannya berarti terkait apakah ada pengaruh model X terhadap hasil belajar. Kita lihat. Ya, rumusannya adalah apakah terdapat pengaruh model X terhadap, ini maaf tidak dimerahkan ya, terhadap hasil belajar siswa pada mapel IPA tema 1 di SD 1 Kecamatan Y Kabupaten Z. Jangan lupa tanda tanya. Jadi rumusannya adalah seperti itu. Jadi tinggal tambah lain lagi tinggal tambah apakah terdapat di depannya ya. Oke. Jadi karena ini melihat pengaruhnya, jadi apakah terdapat pengaruh. Oke, itu adik-adik. Bagaimana dengan tujuan? Nah, tujuannya yaitu pasti untuk apa? Untuk melihat pengaruh. Ya kan? Coba lihat. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, untuk melihat pengaruh. Ya, nanti tergantung kalimatnya ya di dalam panduan penelitian di perguruan tinggi adik-adik masing-masing, atau bisa juga melihat literatur ya terkait metode penelitian. Jadi ada yang mengatakan untuk mendeskripsikan pengaruh, ya kan? Untuk melihat pengaruh, untuk mengetahui ya. Jadi nanti mana yang sesuai ya. Jadi boleh melihat, mengetahui, mendeskripsikan. Ya. Pengaruh modelnya. Jadi ini sama juga. Jadi di depannya tambah untuk mengetahui, mendeskripsikan atau untuk melihat. Ya. Oke. Jadi itulah rumusan masalah penelitian kuantitatif dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, kalau tadi yang dalam kegiatan belajar mengajarnya adalah menggunakan yang pertama adalah PTK, kemudian yang kedua kuantitatif, yaitu melihat pengaruh. Yang contoh yang ketiga tentang rumusan masalah adalah penelitian seperti ini. Ini penelitiannya kualitatif. Ya, kualitatif. Ya, lihat judulnya. Jadi setelah misalnya latar belakangnya ditulis, maka terakhir merumuskan judul penelitian. Misalnya judulnya adalah pelaksanaan program ABC. Nah, ABC ini maksudnya program tertentu ya. Pelaksanaan program ABC di Desa X, Kecamatan Y, Kabupaten Z. Nah, ini ada program ABC enggak? Nah, jadi pelaksanaan program, kalau misalnya ini bisa juga kadang ada depannya ya, deskripsi kalau saya sih judulnya sukanya kayak gini.
ya. Jadi penelitiannya adalah pelaksanaan program itu seperti apa gitu, ya kan? Tapi ada yang menyatakan di depannya deskripsi pelaksanaan program, ya silahkan deskripsi, ya, pelaksanaan program gitu. Nah ini biasanya ciri kualitatif seperti ini adik-adik, variabelnya hanya satu, ya karena pelaksanaannya program ABC ya, pelaksanaannya satu. Kemudian nanti ciri khas yang lain adalah melalui wawancara, ya. Wawancara. Jadi datanya didapat melalui wawancara. Nah, di sini bukan rumusan adik-adik. Kalau yang lain juga ada yang tetap menulis rumusan, tapi yang saya pahami di dalam penelitian kualitatif adalah fokus masalah. Fokus. Ada juga yang menuliskan lagi, ada fokus, ada subfokus. Apa bedanya? Fokusnya adalah pelaksanaan program ABC, subfokusnya di dalam program ABC itu ada program-program lain yang subfokusnya dilakukan penelitian. Ya, biasanya programnya adalah program ABC, tetapi nanti ada di dalam program ABC itu ada aktivitas-aktivitas lain yang jadi itu dikatakan subfokus. Itu, ya. Ya, nanti kalau pembimbingan kalau sudah dapat fokus masalahnya maka subfokusnya apa? Ya, misalnya program ABC, di dalam program ABC ada bagian-bagian lain gitu di dalam program itu, yang tahu itu biasanya yang penelitinya, ya, penelitinya, sehingga di situ ada subfokusnya. Tapi kadang kalau nggak ada subfokusnya ya cuma fokusnya saja. Ya. Misalnya biasanya kepemimpinan di SDN, di SD titik-titik, atau kepemimpinan di desa titik-titik. Ya. Mungkin ada yang meneliti kepemimpinan, ya, kepemimpinan atau kepemimpinan kepala desa titik-titik, kepemimpinan kepala sekolah di gugus mana atau di sekolah mana. Itu biasa fokusnya itu, jadi kepemimpinan. Nanti itu fokusnya adalah kepemimpinan, tapi kepemimpinan nanti ada subfokusnya apa gitu. Misalnya subfokusnya adalah kepemimpinan kepala sekolah, misalnya ada kepemimpinan pembelajar seperti apa, kepemimpinan spiritual seperti apa, kepemimpinan transaksionalnya seperti apa, kepemimpinan kewirausahaannya seperti apa. Ya, jadi itu bisa jadi subfokus. Gitu. Jadi yang pada saat dia mewawancari tentang kepemimpinan kewirausahaan, maka dia kewirausahaan yang wawancarai dan nanti analisisnya bagaimana kewirausahaannya. Kalau itu bersubfokus, ya, itu bisa saja subfokusnya ataupun yang lainnya, yaitu yang tahu adalah yang punya kompetensi di bidang itu dan dia yang meneliti. Nah, kalau kualitatif ini adik-adik sedikit bocoran, itu penelitiannya nggak sama dengan kuanti. Ini cukup lama dan selalu seperti saya jelaskan, biasanya penelitian kualitatif ini memakan waktunya lama, kemudian kita berusaha untuk tidak percaya sama informannya. Jadi selalu kita menggali informasi dan seterusnya, dan kita sudah bagian dari informan juga gitu. Ya, sehingga harus tinggal di sana, harus menetap berapa lama sehingga informasi itu benar-benar kita temukan. Dan yang tahu hanya yang meneliti, ya. Jadi kita nggak gampang percaya kalau kualitatif. Ya, nanti akan saya jelaskan mungkin di video berikutnya tentang perbedaannya. Oke, nah jadi itu sekilas kualitatif bedanya. Jadi biasanya hanya satu variabel, ya. Sementara kalau pengaruh PTK itu pasti ada dua variabelnya, ya. Melihat pengaruh ataupun penelitian tindakan kelas, di kelas, ya, itu pasti dia dua variabel dan ini hanya satu variabel. Jadi selain fokus masalah juga biasa ada subfokus masalah. Nah, dan ini penelitiannya unik, ya, tidak seperti kuantitatif. Oke, nah gimana sih untuk tujuannya seperti apa? Maka tujuannya ini adalah ini adik-adik. Tujuannya adalah untuk mengetahui
untuk melihat, untuk mendeskripsikan pelaksanaan program ABC di ini. Coba lihat. Ini tujuannya. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, atau melihat pelaksanaan program ABC di desa X. Jadi ditambahkan sini. Itu adik-adik ya. Pada umumnya sebuah penelitian baik ini PTK ataupun penelitian kuantitatif ya, itu biasanya hanya satu rumusan dan satu tujuan. Nggak ada satu rumusan, dua tujuan. Satu rumusan, satu tujuan. Namun, di dalam penelitian kualitatif, biasanya lebih dari satu tujuan. Nah, ini memang ada perbedaan ya. Kadang di kualitatif kita sudah rumuskan, tetapi pada saat kita turun lapangan itu akan berbeda lagi. Tidak sesuai dengan rumusan. Maka apa? Maka dirubah lagi rumusannya. Hasil yang diharapkan kita nggak tahu. Karena kita akan menggali informasi gitu ya. Jadi biasanya berbeda gitu antara fokusnya dengan tujuannya gitu. Tapi pada umumnya itu memang satu fokus masalah, satu juga tujuan. Satu rumusan masalah, satu tujuan. Nah, kalau kuanti itu otomatis satu-satu ya. Kalau kuali ada biasanya lebih dari satu di tujuannya walaupun satu fokus. Ya, sebenarnya sih kalau saya lihat tujuannya yang banyak itu ya dari subfokusnya. Ya, makanya kalau subfokusnya 5 pasti tujuannya 5 gitu. Ya, itu nanti lebih lanjut gitu. Tapi ini beberapa contoh ini dan semua itu juga nanti adik-adik pasti akan komunikasikan dengan pembimbing terhadap judul ya yang adik-adik rumuskan. Tentunya judul itu berawal dari namanya masalah yang adik-adik observasi. Ya, jadi sekali lagi bahwa yang diduluankan adalah observasinya, baru merumuskan masalah dan identifikasi masalah, kemudian judul penelitian. Nah, tentu pada saat merumuskan masalah tentu adanya namanya hipotesis. Ya, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi misalnya, saya tunjukkan misalnya ini. Meningkatkan hasil belajar siswa pada mapel IPA tema 1 melalui model X di SD 1 Kecamatan Y, Kabupaten Z. Nah, hipotesisnya apa? Ya, hipotesisnya ini. Jika, ini kan namanya hipotesis adalah dugaan sementara. Jika model X diterapkan pada mapel IPA tema 1 subtema 1, maka, nah, jadi di hipotesis itu ada istilah jika maka ya. Ini tidak saya tuliskan, maaf, lupa. Ya, hipotesis ini sebenarnya sih nanti di akhir bab 2 ya, di akhir bab 2, makanya saya lupa. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini ada jika maka. Nah, hipotesis itu hanya berlaku pada penelitian kuantitatif ya, dan penelitian PTK. Karena PTK juga sebenarnya adalah penelitian kuantitatif yang disikluskan. Ya, yang disikluskan. Oke. Jadi, jika model X diterapkan pada mapel ini, maka hasil belajar siswa SDN ini ZZ akan meningkat. Ya, nanti kalimatnya nggak langsung sesuai ini, tapi bisa saja itu. Ya, yang jelas ada jika model X, maka hasil belajar akan meningkat. Itu sama dengan ini, pengaruh model X. Ya. Kalau ini, maka hipotesisnya adalah terdapat, nah ini tidak pakai jika maka ya, karena tidak ada ininya. Maka dugaannya adalah di depannya ada kata terdapat pengaruh model X
terhadap hasil belajar siswa. Jadi di depannya ada terdapat. Kalau ketika tadi adalah jika, maka di sini adalah terdapat pengaruh hasil belajar siswa pada mapel IPA dan seterusnya. Ya. Terdapat pengaruh, ya. Oke. Jadi itu ya bedanya, ada hipotesis. Nah, kalau yang ini nggak ada hipotesis ya, karena dia kualitatif. Nah, itu sekilas tentang rumusan masalah, penelitian PTK, kemudian penelitian tindakan kelas ya, kemudian penelitian kuantitatif dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian juga ada rumusan masalah pada penelitian kualitatif atau fokus masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, terakhir dari bab 1 yang harus Anda ketahui adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian. Adik-adik, manfaat penelitian itu pada umumnya itu ada 2. Ya, secara umum di skripsi-skripsi yang ditemukan ada 2. Tapi ada yang menguraikan praktis, ada teoritis, ada juga yang kadang langsung nggak lagi dipilah-pilah gitu ya, praktis teoritis. Tapi yang jelas ada 2, praktis teoritis. Praktis itu sama dengan penerapan, jadi manfaat penelitian Anda nanti diterapkannya di mana gitu, atau digunakannya pada saat seperti apa, siapa yang menggunakan gitu. Jadi manfaatnya ini adalah informasinya bisa terhadap pengguna, prakteknya bisa terhadap pengguna, terhadap apa yang Anda temukan. Ya, penggunanya siapa? Kalau hasil belajar melalui model, siapa tentu penggunanya yang bisa menerapkan itu? Ya tentu guru, tentu sekolah, tentu dinas untuk menerapkan itu. Ya. Nah, jadi bagi manfaat praktis apa ya terkait dengan penggunaan itu ya. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis adalah terkait dengan pengembangan teori yang diteliti. Ya. Terkait dengan pengembangan teori yang diteliti. Misalnya manfaat praktis ya, manfaat teoritis bahwa penelitian ini kiranya dapat dikembangkan ya model apa gitulah modelnya atau apa itu kiranya dapat dikembangkan bagi peneliti lain demi kemajuan teori tentang teori tentang hasil belajar dan juga teori tentang apa yang satunya tadi model ya, tentang modelnya apa gitu. Ya, jadi itu. Nah, kalau praktis adalah penerapannya hasil belajar itu penerapan teori tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, baik oleh guru, baik oleh siswa, baik juga sekolah dan sebagainya. Jadi praktis itu adalah penerapannya, kemudian teoritis adalah terkait dengan pengembangan teori yang Anda teliti. Itu. Baik, adik-adik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti video berikutnya secara berurutan kalian akan menyaksikan, yaitu saya akan membuat lagi tentang bagaimana menulis kajian teori atau landasan teori pada penelitian. Ya, gimana menentukan itu, bagaimana menuliskannya, apa-apa saja yang harus ditulis, ya tentu kita mengacu kepada misalnya judul-judul penelitian yang saya jelaskan saat ini. Kalau misalnya meningkatkan hasil belajar siswa pada mapel IPA melalui model apa, nah maka tentu 2 variabel itu harus kita tulis, yaitu hasil belajar dan juga model X tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.